Beyond Time, bab 815-816. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Begitu Kanselir Agung berbicara, seluruh aula istana langsung hening. Sesaat kemudian, aura hikmat tiba-tiba muncul dan pancaran aura menyembur dari para menteri. Ke-13 Raja Langit berdiri, begitu pula para markis langit di bawah mereka. Perbatasan barat laut memiliki arti penting yang sangat besar bagi umat manusia, karena berbatasan dengan ras surga mistik bulan api. Menghadapi ras yang begitu kuat, bahkan percikan kecil pun dapat menyulut kebakaran padang rumput. Sebagai salah satu dari 3 ras anak perusahaan utama dari surga mistik bulan api, mustahil bagi tindakan ras CE untuk tidak mendapat izin dari para petinggi ras bulan api. Oleh karena itu, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, umat manusia akan menghadapi malapetaka besar. Selain itu, di medan perang langit hitam, pasukan manusia awalnya bernyanyi dengan penuh kemenangan sepanjang jalan, tetapi sekarang, dengan tambahan ras Bais, mereka jelas terpojok. Pasukan manusia tertahan di sana, sehingga sulit untuk maju atau mundur. Dengan demikian, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi umat manusia, menempatkan mereka dalam posisi pasif. Semua manusia yang berada di aula, dari Raja Langit hingga pejabat rendahan, saling memandang. Karena beragamnya faksi dan banyaknya keluarga dalam umat manusia, sebenarnya ada cukup banyak perselisihan tersembunyi di antara mereka. Namun, pada saat ini, ketika para pejabat itu saling bertatap muka, mereka melihat tekad yang tercermin di dalamnya. Tidak perlu kata-kata yang eksplisit, mereka yang hadir di aula memiliki wawasan yang luas. Semua perselisihan mengenai kepentingan dikesampingkan untuk sementara waktu. Semua lawan politik dengan ideologi yang berbeda ditangguhkan. Semua keluhan pribadi juga dikesampingkan. Karena krisis di perbatasan dan di medan perang ras surga hitam lebih besar dari apapun, semua orang mengerti bahwa mereka harus bersatu dengan cara apapun. Kepentingan pribadi dan keluarga tidak penting saat ini. Jika umat manusia punah, apa gunanya semua minat tersebut? Mencari perlindungan pada ras non-manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang-orang di pengadilan. Maka, satu demi satu, suara-suara yang menawarkan untuk berkelahi pun bermunculan di dalam pengadilan. Yang mulia, saya bersedia pergi ke perbatasan barat laut untuk membantu Raja Zen. Yang mulia, saya memiliki 80.000 prajurit pengorbanan dalam keluarga saya. Saya bersedia memimpin mereka sendiri ke ras langit hitam dan berjuang untuk umat manusia kita. Yang mulia, berbaris menghabiskan banyak sumber daya. Kami bersedia menyumbangkan aset kami, segalanya, dengan prioritas utama pada perang. 5 istana mistik bawah akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kelancaran jalannya perang. Meskipun aku tidak menyukai Raja Dongding dan memiliki banyak konflik dengannya, aku bersedia pergi ke ras langit hitam dan menjadi ajudannya. Suara-suara permintaan untuk pertempuran dan pendanaan bergema di aula. Ketika Su King mendengar kata-kata ini, gelombang emosi muncul di hatinya dan semakin membesar. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kata-kata orang-orang ini bukanlah tipu daya. Mereka benar-benar berpikir begitu dan ingin melakukan hal yang sama. Masalah ini telah melampaui ekspektasi Su King. Awalnya dia mengira kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Meskipun kaisar manusia memerintah segalanya, berbagai faksi terus-menerus bertuaring satu sama lain. Sungguh kacau. Oleh karena itu, pemandangan di hadapannya sangat menyentuh hatinya. Apakah ini sisi lain dari umat manusia? Su King bergumam dalam hati. Ketika tidak ada krisis eksternal, semua orang berlomba-lomba untuk kepentingan mereka sendiri, seolah-olah menyimpan motif tersembunyi dan secara munafik menyembunyikan keegoisan mereka. Tetapi begitu krisis eksternal muncul, semua orang, setiap faksi, dapat langsung mengesampingkan segalanya dan bersatu. Sebagai satu, Su King merasa terharu. Namun, itu hanyalah kata-kata. Dia tidak tahu apakah mereka benar-benar akan bertindak dengan cara yang sama. Namun, firasatnya mengatakan kepadanya bahwa ada kemungkinan besar mereka akan melakukannya. Tidak hanya para pejabat yang berbicara, tetapi para pangeran yang berada di antara kerumunan juga tampil satu persatu.
Pangeran kelima melangkah ke depan aula dan membungkuk kepada Kaisar Manusia. Ayah, izinkan saya kembali ke perbatasan barat laut segera. Ayah, aku bersedia pergi ke ras langit hitam, untuk berbagi nasib dengan mereka, dan untuk meningkatkan moral umat manusia dengan identitasku sebagai seorang pangeran. Pangeran keempat menarik napas dalam-dalam dan ikut membungkuk. Saat ini, dia benar-benar merasakan hal yang sama. Adapun persaingan di antara para pangeran, meskipun masih ada, arahnya bergeser dengan dimulainya perang. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang telah berkontribusi. Pangeran ketiga, Pangeran ke-10, serta Putri Anhai dan para pangeran lainnya yang hadir, semuanya berbicara satu persatu dengan cara yang sama. Ningyan, yang berada di antara mereka, juga meminta untuk ikut bertarung. Yang mulia, saya bersedia untuk bergabung dengan ras surga hitam. Kaisar Manusia tidak terkejut dengan pemandangan ini, ia tentu saja mengetahui keadaan umat manusia. Inilah juga alasan mengapa ia membiarkan perselisihan dan konflik internal, itulah caranya memerintah sebagai seorang raja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah ras langit mistik bulan api, matanya perlahan-lahan menunjukkan ekspresi yang mendalam. Sebuah desahan pelan terdengar di benaknya. Itu terjadi agak terlalu cepat. Desahan pelan ini hanya bisa didengar oleh Kaisar Manusia sendiri. Bagi orang luar, ia selalu mempertahankan ekspresi yang relatif tidak berubah. Namun, di posisinya, ekspresinya selalu diperhatikan oleh semua orang, dan perubahan apapun akan memicu berbagai interpretasi. Dan ketika seseorang mencapai posisi tinggi, begitulah adanya. Terkadang, ekspresi dan tingkah laku juga menjadi bagian dari cara memerintah sebagai seorang raja. Saya sudah mendengar apa yang kalian semua katakan. 5 istana mistik atas, patuhi perintah ini. Kaisar Manusia berbicara dengan tenang. Dalam sekejap, para kultivator dari 5 istana mistik atas keluar dan menangkupkan tangan mereka. Pada saat yang sama, di markas besar istana 5 mistik atas, 5 sosok besar muncul dan membungkuk secara bersamaan. Kelima istana akan bekerja sama dengan Kanselir Agung untuk menetapkan strategi militer sesuai dengan struktur perang melawan ras langit hitam. Susun 3 jenis rencana untuk menghadapi pertempuran ini. Serahkan rencana-rencana tersebut kepada istana dalam waktu 1 hari. Sesuai perintahmu, kelima tokoh di kota Kekaisaran dan Kanselir Agung di istana berbicara pada saat yang bersamaan. 5 istana mistik bawah, patuhi perintah ini. Kaisar Manusia melanjutkan. Dalam sekejap, para pejabat dari 5 istana mistik bawah melangkah keluar. Aura mereka agung dan luar biasa. Kalian semua harus membantu dalam semua persiapan dan tindak lanjut terkait pertempuran ini tanpa sedikit pun kelalaian. Seluruh wilayah umat manusia, mulai saat ini dan seterusnya, memasuki keadaan perang. Saat suaranya menggema, dunia pun bergetar. Formasi Arai ibu kota Kekaisaran berguncang, menarik seluruh wilayah ibu kota Kekaisaran Agung untuk bertindak. Satu formasi Arai demi satu diaktifkan, dan Arai yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama, membentuk pembatasan yang meledak dengan kekuatan penuh. Sidang belum berakhir, dan tidak ada seorang pun yang pergi. Mereka semua masih menunggu. Mereka sedang menunggu Kanselir Agung dan 5 istana mistik atas untuk membuat pengaturan terkait situasi pertempuran secara keseluruhan. Beban kerja sangat besar, membutuhkan koordinasi, perhitungan, deduksi, dan pertimbangan berbagai faktor. Waktu berlalu perlahan. 12 jam kemudian, pengaturan untuk perang ini dibagi menjadi 3 rencana untuk fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Semuanya diserahkan kepada Kaisar Manusia. Setelah 2 jam berdiskusi, rencana tersebut disetujui oleh Kaisar Manusia. Su King menyaksikan seluruh prosesnya. Meskipun dia tidak berbicara, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Setelah rencana itu disetujui, serangkaian dekrit kekaisaran segera disebarkan ke segala arah. Pertama, terkait perang dengan ras langit hitam, Kaisar Manusia mengeluarkan 5 dekrit kekaisaran. Dekrit pertama, 4 Raja Langit akan memimpin pasukan untuk mendukung Raja Dongding. Tugas mereka adalah membalikkan situasi umat manusia, di mana mereka sedang ditahan oleh ras langit hitam, dan sebagai gantinya menahan ras Bais. Kedua belah pihak harus berada dalam kebuntuan, tanpa ada yang mampu mengambil inisiatif. Pangeran ketiga akan menemani pasukan.
Dekrit kedua, mobilisasi pasukan Kabupaten Fenghai dan wilayah besar gelombang suci untuk bergabung di medan perang, dengan Kabupaten Fenghai sebagai pemimpin, menjadi kekuatan utama dalam pertempuran melawan ras langit hitam ini. Tugas mereka adalah menaklukkan wilayah langit hitam dengan cepat sementara ras Bais ditahan. Dekrit ketiga, 5 Raja Langit dan Pangeran ke-12, Ning Yan, akan memimpin pasukan untuk memperkuat Kabupaten Fenghai, membawa 3 matahari fajar. Dekrit keempat, Raja Yuelan akan berkoordinasi dengan Istana Komando Khusus untuk membentuk pasukan khusus dan secara diam-diam maju ke tanah leluhur ras Bais. Karena seluruh ras mereka dimobilisasi, tugas mereka adalah menghancurkan sepenuhnya tanah leluhur mereka. Pangeran Kekaisaran ke-6 akan berpartisipasi dalam hal ini. Dekrit kelima, Su King diperintahkan untuk pergi ke wilayah persembahan bulan dan meminta putra mahkota dan yang lainnya untuk membantu pada saat kritis. Ini adalah salah satu pengamanan untuk perang ini. 5 dekrit kekaisaran tersebut menyelimuti perang dengan ras langit hitam dari berbagai arah. Tampaknya sederhana, tetapi hampir semuanya telah dipertimbangkan. Mengenai invasi ras Xie ke perbatasan barat laut, 6 dekrit kekaisaran telah dikeluarkan. Dekrit pertama, Pangeran kelima, dengan pasukan besar berjumlah 10 juta, harus segera kembali ke perbatasan. Dekrit kedua, masing-masing dari keempat Raja Langit akan memimpin pasukan terpisah ke perbatasan barat laut, bekerja sama dengan pasukan Raja Zhenyan untuk memastikan pertahanan wilayah tersebut. Dekrit ketiga, Pangeran keempat diberikan izin untuk bergabung dengan pasukan di barat laut, dan guru negara diminta untuk membangun menara pemilihan bintang di barat laut dan menjaganya. Selama guru negara tetap ada, perbatasan tidak akan jatuh. Dekrit keempat, 7 garis pertahanan harus dibentuk di luar ibu kota, dengan setiap garis dijaga oleh seorang pangeran atau putri. Semua pasukan harus memberikan bantuan yang diperlukan, bertindak sebagai pengaman dan tetap siaga setiap saat untuk mencegah serangan mendadak dari ras lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dekrit kelima, pangeran tertua harus segera menuju ke ras surga mistik bulan api untuk menyelidiki penyebab perang dan mengerahkan semua upaya untuk menyelesaikan konflik. Jika tidak mampu melakukannya, pangeran tertua harus menunda sebisa mungkin. Dekrit ke-6, semua bisnis bulan api di wilayah manusia akan disegel sampai perang berakhir. Dengan dikeluarkannya 11 dekrit kekaisaran ini, seluruh umat manusia bergerak seperti artefak sihir perang yang sangat besar. 5 istana mistik atas meledak dengan kekuatan penuh, sementara 5 istana mistik bawah memberikan kerja sama penuh. Berbagai pihak memang menindaklanjuti apa yang telah mereka klaim di istana dan mengakhiri semua perselisihan mereka, serta bekerja sama satu sama lain. Yang berbeda dari perang melawan langit hitam adalah kali ini, hampir semua anak-anak kekaisaran ikut serta. Mereka membentuk inti kekuatan, menarik semua faksi pendukung lainnya. Maka, tak lama kemudian, susunan teleportasi di ibu kota kekaisaran terus aktif, dan sesuai dengan dekrit, semua orang diteleportasi ke tujuan masing-masing. Ning Yan juga mengucapkan selamat tinggal kepada Su King, dia akan mewakili Su King dan memulai perjalanan kembali. Su King juga pergi, namun, sebelum pergi, Su King memandang kota yang dipenuhi suasana perang dan akhirnya tiba di menara pelupa dunia fana. Bangunan ini sekarang telah ditutup rapat dan berada dalam kondisi yang sangat terlantar. Berdiri di luar gedung, Su King memandang ke kejauhan dan mendengar tawa pelan. Saudara Bao, umat manusiamu sedang sibuk sekarang. Apakah kau datang untuk memohon bantuanku? Su King terdiam. Dia memahami para dewa, dan karena pemahamannya itulah dia sangat yakin bahwa para dewa tidak memiliki emosi. Di mata para dewa, semua makhluk hidup hanyalah semut. Mereka hanyalah kilatan cahaya dalam lukisan kehidupan panjang pihak lain. Dia menggelengkan kepalanya. Rubah tanah liat itu tertawa. Itu membuatku semakin menyukaimu. Sebenarnya, percuma saja jika kau memintaku. Jika ini masalah pribadimu, aku masih bisa membantumu untuk esensi yangmu. Namun, ini adalah konflik antara dua ras dan ada karma yang sangat besar. Kecuali kau bisa menawarkan pertukaran yang lebih baik, aku tidak bisa membantumu. Langit di atas ibu kota tampak seperti tumpahan tinta, menampilkan warna yang kusam dan monoton. Matahari terbenam perlahan-lahan tenggelam ke arah barat, dengan sisa cahaya senja yang memudar, sama redupnya. Satu-satunya cahaya yang menyinari bumi menyelimuti segalanya dengan warna abu-abu, seolah-olah seluruh dunia tenggelam dalam rasa penindasan.
Awan-awan di langit tampak menyatu dengan atmosfer, menjadi satu dengan surga. Para pejalan kaki di jalanan tampak tergesa-gesa. Mereka tidak mengetahui dekrit kekaisaran yang sebenarnya, tetapi ketika mereka melihat burung-burung misterius berwarna merah darah, mereka menduga bahwa malapetaka mungkin akan datang. Dan ketika mereka melihat pasukan mulai bergerak, dugaan mereka terkonfirmasi. Di era ini, umat manusia diliputi kesedihan. Oleh karena itu, kegelapan menjadi warna dominan dunia manusia, secara bertahap menyelimuti segala sesuatu dalam kegelapan pekat. Kilat menyambar menembus kegelapan, pertanda akan segera turun hujan. Angin tak lagi membawa hawa dingin pertengahan musim dingin, pertanda datangnya musim semi. Namun, ketika menyentuh kulit manusia, terasa lebih dingin daripada musim dingin. Su Qing juga merasakannya, tetapi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Berdiri di luar menara pelupa dunia fana, dia tidak terkejut ketika mendengar suara rubah tanah liat itu. Dia memahami hakikat para dewa lebih baik daripada orang biasa. Dia memiliki motif lain datang ke sini kali ini. Dewi Merah Tua telah meninggal. Su Qing berbicara dengan tenang. Tentu saja aku tahu, Kakak Bao, apa yang ingin kau katakan. Rubah tanah liat itu terkekeh dan suaranya mengandung sedikit godaan. Tapi bulan merah masih ada di sini. Begitu Su Qing berbicara, sebuah fluktuasi menyebar dari menara dunia fana di depannya. Su Qing melanjutkan dengan tenang. Aku bisa merasakan bahwa bulan merah akan kembali. Aku telah merebut kekuasaan Dewi Merah, jadi firasatku tidak mungkin salah. Tidak lama lagi, bulan merah akan muncul di langit benua Wanggu. Pada saat itu, orang yang berdiri di atas bulan merah mungkin adalah Li Zihua atau orang lain. Siapapun dia akan memilih untuk menjadi sempurna, dan kita, yang telah berbagi daging dan darah Dewi Merah, mungkin menjadi petunjuknya. Sama seperti biji, tumbuh hanya untuk dipanen nanti. Suara Su Qing terdengar memasuki bangunan. Beberapa saat kemudian, rubah tanah liat itu terkekeh. Saudara Bao, kata-katamu cukup menarik, tetapi aku tidak melihat masa depan seperti itu. Su Qing tidak membantah bahwa dewa itu bisa melihat masa depan, dan melanjutkan. Dewi Merah adalah adik perempuan Li Zihua. Mereka menjadi dewa setelah lahir, tidak seperti dewa yang terlahir sejak lahir. Ambil contoh Pangeran Kelima. Dia tahu bahwa membunuh Pangeran Ketujuh adalah hal yang benar demi kebaikan bersama, namun sebagai kakak laki-laki, dia tetap menantangku untuk berkelahi. Aku juga punya kakak laki-laki. Dia tidak akan menghentikan siapapun untuk membunuhku, tetapi setelah kematianku, aku percaya dia akan bertindak untuk memutus karma demi kejelasan. Patung rubah dari tanah liat itu terdiam, seolah sedang merenung. Beberapa saat kemudian, nada menggoda dalam suaranya berkurang dan lebih formal. Kesimpulan yang menarik, meskipun kemungkinannya tidak tinggi, kedengarannya cukup masuk akal. Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Su Qing membungkuk. Dewa Agung Bintang Api, mohon berikan saya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perburuan agung ras langit mistik bulan api. Aku memang tidak salah tertarik padamu. Saudara Bao, kau terkadang cukup lucu. Tak kusangka kau bisa memikirkan cara seperti itu untuk mengatasi situasi ini. Rubah tanah liat itu tertawa. Jika Anda berhasil mendapatkan gelar Jenderal Surga Mistik dalam perburuan agung ras surga mistik bulan api, Anda akan memiliki identitas kehormatan dalam ras bulan api. Dan setiap Jenderal Surga Mistik yang muncul di setiap perburuan agung memiliki kesempatan untuk meminta hadiah dari ketiga Imam Agung. Apakah kau mencoba menggunakan kesempatan ini untuk meminta ras langit mistik bulan api menghentikan perang dengan umat manusia? Tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Suara rubah tanah liat itu mengandung sedikit nada menggoda. Baginya, hidup hanyalah sebuah bunga. Su Qing menggelengkan kepalanya. Jika saya berhasil, saya tidak akan mengajukan permintaan ini. Lalu apa permintaan Anda? Rubah dari tanah liat itu sedikit penasaran. Setelah saya berhasil, dewa tertinggi secara alami akan mengetahuinya. Su Qing memandang menara dunia fana dan berbicara dengan suara pelan. Tawa riuh terdengar dari dalam gedung. Dasar saudara nakal, lupakan saja, aku bisa memenuhi permintaan ini berkat esensi yangmu. Saat ia berbicara, cahaya merah muda melesat keluar dari gedung dan langsung menuju Su Qing. Cahaya itu berhenti di depannya dan di tengah aliran cahaya, ia berubah menjadi token berwarna merah muda. Di bagian depan terdapat gambar seekor rubah,
dan di bagian belakang terdapat gambar gunung dan sungai. Su Qing meraihnya dan pandangannya tertuju padanya. Pada saat yang sama, suara malas terdengar dari menara dunia fana. Aku juga bisa memberitahumu tentang segmen-segmen Grand Hun sebelumnya. Perlu kau tahu, ini karena aku berpihak padamu. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot memberitahu orang lain. Godaan dalam suara rubah tanah liat itu semakin kuat. Su Qing menarik napas dalam-dalam. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia mendengarkan dengan saksama. Dia tahu bahwa informasi ini akan sangat penting. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia memang datang untuk memenuhi syarat ini. Adapun soal kembali ke wilayah persembahan bulan, Su Qing tidak bermaksud menjadikannya fokus utama. Mengingat hubungannya dengan pewaris dan yang lainnya, jika dia benar-benar meminta, ada kemungkinan besar mereka akan ikut campur. Namun, ia perlu mempertimbangkan keinginan ahli waris dan yang lainnya. Oleh karena itu, rencana Su Qing adalah memikirkan solusi sendiri terlebih dahulu. Jika memang tidak bisa dilakukan, ia akan pergi ke persembahan bulan. Selain itu, ada alasan lain mengapa Su Qing memilih untuk pergi ke ras surga mistik bulan api. Itu untuk mendapatkan pujian bagi Ningyan. Hanya ketika Ningyan menjadi putra mahkota barulah dia memiliki kesempatan untuk memasuki planet leluhur dan mendapatkan lentera ungu. Su Qing merasa bahwa jasa pertempuran Ningyan yang menuju ras langit hitam saja tidak cukup. Jika dia juga menambahkan pahala dari ras langit mistik bulan api, itu akan sangat signifikan bagi Ningyan. Saat Su Qing merenung, suara rubah tanah liat itu terdengar. Perburuan agung ras langit mistik bulan api dibagi menjadi 3 segmen. Jika Anda ingin menjadi Jenderal Langit Mistik, Anda harus menjadi yang pertama di setidaknya 1 segmen. Jika Anda bisa menjadi yang pertama di ketiga segmen, maka orang yang dianugerahi gelar tersebut bukanlah Jenderal Langit Mistik biasa. Mereka akan menjadi surga mistik agung. Ada juga sedikit nada antisipasi dalam suara rubah tanah liat itu. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak surga mistik agung muncul. Segmen pertama perburuan saat ini sedang berlangsung. Perburuan ini akan berlangsung selama setengah tahun dan sudah berjalan setengahnya. Segmen pertama adalah memindahkan gunung. Ini bukan gunung biasa, melainkan gunung terlarang. Mata Su Qing menyipit. Gunung terlarang. Benar sekali. Terlepas dari apakah berada di dalam atau di luar wilayah pengaruh ras bulan api, gunung manapun di zona terlarang akan cocok. Rubah tanah liat itu tersenyum. Gunung terlarang dapat dianggap telah memenuhi persyaratan, tetapi itu hanya persyaratan terendah. Jika Anda ingin menjadi yang pertama, gunung terlarang yang perlu Anda pindahkan harus melampaui semua orang. Selama segmen ini, kamu harus membawa gunung terlarang ke kota ilahi di gunung ilahi bulan api. Tugas hanya akan dianggap selesai jika gunung tersebut menyatu dengan gunung di sana. Selama periode ini, semua peserta dapat saling membunuh dan menjarah. Pada titik ini, patung rubah dari tanah liat itu berhenti sejenak. Kalimat-kalimat sederhananya mengungkapkan niat yang berdarah. Su Qing mengangguk dan rubah tanah liat itu melanjutkan berbicara. Sedangkan untuk segmen kedua, itu bahkan lebih menarik. Judulnya adalah penjinakan. Terdapat sejumlah makhluk ilahi dengan kekuatan yang berbeda-beda dalam ras surga mistik bulan api. Tugasmu adalah menjinakkan salah satu dari mereka untuk menjadi tunggangan surga mistikmu. Semakin kuat seekor binatang buas ilahi, semakin sulit untuk menjinakkannya. Jika Anda ingin menjadi yang pertama, tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan menjadi santapannya. Jadi, Saudara Bao, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jangan mati sebelum kau memberiku esensi yang. Dan selama perburuan besar, bahkan aku pun tidak akan bisa ikut campur dengan mudah. Mendengar itu, Su Qing tampak termenung, menganggap persyaratan tahap ini agak aneh. Adapun segmen ketiga, ini sederhana tetapi juga yang terpenting. Di aula leluhur, rubah tanah liat itu menjilati bibirnya sementara kilatan iblis muncul di matanya. Itulah perburuan di alam ilahi. Pada saat itu, aku dan kedua kakak perempuanku akan bertindak bersama dan membuka jalan menuju alam ilahi. Mengenai alam ilahi yang mana, aku tidak bisa memberitahumu. Namun, kupikir kau pasti akan menyukainya. Rubah tanah liat itu terkekeh. Setelah celah terbuka di alam ilahi, semua peserta akan menerobos masuk. Jumlah dan kekuatan makhluk yang terbunuh di alam ilahi akan digunakan sebagai standar pengukuran.
Semakin banyak yang kau bunuh, semakin tinggi peluang kemenangan. Namun, itu adalah kehendak ilahi. Alam semesta, dalam setiap perburuan besar, lebih dari 80% peserta telah meninggal. Ada juga sebagian yang akan diserang dan diubah menjadi daging ilahi. Daging-daging lezat ini bisa memberi makan anak-anakku tersayang dengan baik. Sesekali, jika ada sesuatu yang sangat enak, aku mungkin juga akan mencicipinya. Ini adalah jamuan makan yang disiapkan untuk menyenangkan para dewa. Jika kau ikut serta, aku akan mengawasi jamuan makan ini dengan lebih saksama. Namun, aku sebenarnya tidak ingin melihat orang lain memakan dagingmu setelah kau mati, jadi aku mungkin akan menggunakan otoritas ilahiku sekali untuk memonopoli dagingmu. Saudara Bao, apa pendapatmu tentang saran ini? Suara rubah tanah liat itu sangat lembut, tetapi makna di balik kata-katanya membuat bulu kuduk merinding. Su King tidak peduli dan mengangguk. Tentu, di dalam kuil, rubah tanah liat itu terkekeh genit, menyebabkan altar bergetar karena tawanya. Debu berjatuhan dari tubuhnya, dan kuil itu berguncang karena geli. Matanya bersinar lebih terang, dan akhirnya, ia menjilat bibirnya dan berbicara dengan lembut. Kali ini, memang benar. Kakak Bao, aku menyadari aku mulai semakin menyukaimu. Su King melirik menara pelupa dunia fana. Dia pernah mengalami kata-kata dan perasaan serupa dari Yan Yan di masa lalu. Bahkan, jika dibandingkan, rubah tanah liat ini masih agak konservatif. Selain kekuatan kemampuannya, sampai batas tertentu, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dirinya dan Yan Yan. Oleh karena itu, Su King tidak mengatakan apapun. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia berbalik dan pergi. Di bawah kegelapan langit, sosoknya perlahan menghilang ke dalam malam, menyatu dengan malam. Setelah sekian lama, di kota kekaisaran yang gelap gulita dan relatif sunyi, di aula leluhur menara pelupa dunia fana yang tersegel, rubah tanah liat di atas altar mengangkat kepalanya sedikit dan memandang ke kejauhan. Dulu, kakak kedua jatuh cinta pada seseorang. Aku penasaran seperti apa rasanya.